Halo, balik lagi ke channel YouTube-nya Bos Vespa. Di video kali ini kita mau bukan ngebahas sih, lebih tepatnya Q&A, Menjawab semua pertanyaan. question and answer. Iya, betul. Tapi yang jelas di dunia pervespaan aja sih. Iya. Ini juga yang kita tahu-tahu aja. Seputar Vespa. Nah, kemarin kita juga ada bikin story tuh ya, lumayan banyak pertanyaan yang masuk, cuma kita mungkin nggak bisa jawab semua. Kita jawab ya sesingkat mungkin biar mungkin penonton takutnya bosan kalau kita kelamaan ngoceh kan. Jadi kita yang penting-penting aja kita bahas gitu. Nah, sekarang gue ditemenin sama Adit. Ini rekan kerja gue juga di Bos Vespa, bagian Bos Vespa juga. Betul. Nah, gue Doni. Gua ada juga. Ada juga ya. Tadi Kenalin. nggak apa-apa, relax. Video kita ya relax aja sih, nggak usah baku-baku banget. Yang penting isinya masuk. Betul. Nah, sekarang kita mulai mau bacain pertanyaan yang penting-penting. Nah, Dari semua pertanyaan yang masuk kita saring beberapa. Nah, ini pertanyaan pertama dari Instagramnya Gusta WK. Solusi biar CVT nggak geredek. Apa? Lu yang mau jawab atau gua? Dari gua dulu kali Ya ya. boleh. Solusi CVT. Kalau dari gua solusi dari CVT biar nggak gerdek, yang pertama koplingnya kampas gandanya tuh memang harus ada perubahan sedikit. Entah itu lu mau ganti merek apapun itu, pokoknya merek originalnya gimana ya? Emang dari sananya kebanyakan gerdek untuk Vespa keluaran tahun-tahun pertama tuh. Untuk sekarang sih udah ada perubahan ya, udah ada Mungkin pembaruan juga. yang dimaksud itu 3V itu ya, 3V. mungkin koplingnya emang Iya. ada masalah di situ sebenarnya. Iya. Dia mengeluarkan iGate, mungkin pembaruan di Pembaruan, koplingnya. betul. Nah, Lanjut. udah paling itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya lagi ya. Ya. Lanjut ke ini nama Instagramnya Joshua Moses. Konten tentang upsize Vespa S dan LX. Nah, itu sebenarnya kita udah ada banyak banget motor yang udah kita garap buat upsize SLX ya, buat kita upsize, buat kita upgrade disc brake belakang. Cuma untuk sekarang mungkin kita bahas dulu. Mungkin yang mau dibahas Vespa S dan LX ini kalau upsize tentang kenyamanannya, keamanannya, sama ya ini itu dulu sih. Kalau kenyamanan sih baik lagi ke pengguna masing-masing. Ada yang mau emang standar, ada yang mau emang yang lebih berisi gitu. Kalau upsize kan pasti lebih berisi karena velgnya jadi ring 12, jadi lebih tinggi gitu. Dan yang pasti kalau kenyamanan pasti lebih enak bawaan pabrik. Karena kalau upsize, kalau upgrade disc brake belakang itu pasti kan namanya upgrade itu ada yang di custom, ada yang diubah-ubah. Nah, itu balik lagi ke preferensi orang masing-masing. Jadi kalau emang mau di upsize ya pasti ada yang dikorbanin gitu. Kenyamanannya ya sudah tanggung sendiri. Performa juga lebih enak, udah pasti ya, performa pengereman ya. Pasti. lebih enak. Kalau disc brake belakang. Ya. Lanjut, ada dari Jos 3 Andika. Jostri, temennya Tips. Bestri sih. Jadi gitu maksud ya kan sponsornya. Tips merawat Vespa. Siapa Ya. yang mau jawab? Lu apa gua? Merawat Vespa menurut kita yang paling dasar banget udah pasti CVT itu harus rutin. CVT, servis CVT, ganti oli mesin tuh harus rutin tuh, nggak boleh lewat. Kalau lewat oli kering tuh udah bahaya banget ke mesin. Bahaya ya. Oli gardan juga perlu diperhatiin karena itu juga bagian dari perawatan juga. Ya, jadi sebenarnya sih CVT dan oli mesin tuh udah paling penting, udah paling dasar yang harus diperhatiin sih untuk dirawat. Iya benar sih, benar. Kalau Gitu. kita beberapa emang di sini juga ada beberapa customer yang sampai turun mesin karena emang dia akibatnya nggak diperhatiin oli mesinnya. Tuh, sampai bahaya. kering gitu, sampai kering banget, jadi harus turun mesin, jadi malah keluar kosnya atau keluar duitnya malah Lebih banyak banyak gitu. Pasti. Jadi mendingan diperhatiin sih oli mesin, bener oli mesin sama oli gardan. Ya, sip. Lanjut ke, waduh ini kayaknya orang mau modif nih. Dari prince.usc. Vespa rencana ingin dirakit di Indonesia akhir tahun 2022. Gimana pendapatnya? Gini, Vespa tuh sebenarnya gak harus hedon
atau nggak harus gimana. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau modif Vespa tuh intinya gimana kita masuk ke konsep apa yang kita pengen gitu. Jadi nggak harus mahal pun, kalau konsepnya nggak ada percuma, sayang jadinya gitu. Tapi ada pepatah, bukan pepatah sih, ini kalau menurut gue uang bertemu dengan selera gitu. Ada kan uang bertemu dengan selera, jadi nggak harus gede. Misalkan nih pakai perintilan yang murah, tapi kalau konsepnya masuk itu oke banget sih kalau menurut gue. Tinggal kita pemilihan barangnya, mereknya gitu kan, dan menyesuaikan budget, itu yang paling penting. Yang penting konsep sih. Benar, konsep itu yang penting. Terus lanjut ya, mungkin nanti kalau si om.prince.usc ini kalau mau modif bisa konsul langsung ke saya. Dari Katri Akbar, Vespa nggak pakai plat depan aman gak sih? Ya itu kayaknya sih bukan Vespa doang sih. Bukan Vespa doang, semua motor yang nggak ada nomor platnya itu bahaya sih. Semua mobil, semua motor itu kan semua udah peraturan. Iya. Itu udah peraturan dasar. Negara, om. Iya, itu emang harus dipasang. Itu mending yang aman-aman aja kalau buat riding, buat pemakaian daily sih. Iya. Aman-aman aja, om. Kan sekarang udah ada yang magnet tuh, om. Benar. Nggak pasang, lepas aja kalau mau foto lepas. Biar lebih stylish gitu. Itu betul. Next dari Matthew WKW _. Kekurangan dan kelebihan Vespa Matic dong, om. Siapa yang mau jawab? Kelebihannya udah pasti Matic enak, ya kan? Vespa klasik kan dulu masih pakai gigi, masih pakai kopling. Kalau udah Matic kan sekarang udah enak nih. Tapi sih kalau buat tambahin ya, tapi sih kalau menurut gue semua kendaraan ada plus minusnya. Ya, betul. Kalau misalkan ya, kalau gue ngeliat dari segi Vespa ya, karena gue juga nggak terlalu banyak tahu tentang motor lain. Kalau Vespa sih, menurut gue dari gengsinya pertama, gengsi Vespa itu ya tahu lah ya kan. Terus kedua juga, kalau menurut gue Vespa sih image-nya lebih ke orang-orang santai. Orang-orang santai, benar. Bukan ngabers gitu, boleh gak sih? Pokoknya ya Vespa pun juga ada yang abersnya, cuman lebih kayak kalau Vespa sih image-nya emang udah image dari dulu kan, dari klasik juga buat orang-orang santai gitu. Terus juga buat pemakaiannya kalau kurang lebih sama lah, Matic juga 150 cc juga sama. Mantap. Terus ya paling gitu aja sih. Lanjut ke Bro Chops. Kirian rekomen enaknya Kirian rekomen enak kayaknya, bos. Apa tuh? Kirian yang enak maksudnya? Mungkin itu. Brandnya. Kirian yang enak apa mungkin gitu. Kirian yang enak apa ya? Nyebut brand nih? Nggak apa-apa. Paling ya nggak apa-apa lah nyebut brand. Kan kita juga punya brand di sini. Dari yang mahal sampai yang bawah. Dari yang atas kita punya Polini, punya Malossi, itu udah paling top brandnya dari Vespa. Benar. Ada apa lagi? SRP ya. SRP ya, Kawahara. Ada Kawahara juga. Ada BGM, sebenarnya BGM juga ada dia. BGM juga bagus juga tuh, enak. Tapi gue tambahin sedikit, kalau Malossi Polini itu dia tuh Itali punya. Itali punya. Nah itu seri atasnya, maksudnya seri yang mahalnya lah. Kalau entry level paling ada Kawahara, ada SRP. Itu pun kalau menurut gue pribadi ya, itu lebih enak dibanding yang original. Misalkan nih ada keluhan dari penonton atau customer yang ngegredek, ya tadi pertanyaan ada ngegredek. Nah, aftermarket Kawahara itu udah enak dan udah pas banget buat ngilangin gredeknya itu. Udah cukup sih. Udah cukup. Nah, ngegredeknya itu intinya di penyakit ngegredek itu di kopling sih. Iya, di kampas gandanya. Benar. Lanjut. Waduh, ini agak sensitif nih. Dari Mercado Vespa. Resah dengan pemakai Vespa yang suka kebut-kebutan, liar, dan membahayakan. Apa tanggapannya? Sensitif sekali kalau itu. Saya juga sebenarnya agak riskan nih jawab ini, cuma tapi mau jawab. Menurut kita, ya kita berdua ada ya. Menurut lu gimana nih? Menurut gua tentang pertanyaan tersebut, tentang adanya pengguna oknum-oknum Vespa yang balap liar, itu sih balik lagi ke
dirinya masing-masing ya, emang tujuan dia apa. Kalau mau nyalain juga gimana ya, ya emang udah ada budayanya juga, mau di dunia motor, di dunia mobil segala macem, kita juga ya nggak bisa ngomong banyak sih masalah itu. Balik ya. lagi sih ke diri sendiri. Kalau menurut gua ya emang bener apa yang lu nyatain. Terus juga kalau sebenarnya di motor, di mobil tuh ada segmennya masing-masing. Iya. Emang ada motor yang penggunanya buat daily, buat kenyamanan, buat pemakaian hari, buat ada juga yang buat balap. Nah kalau emang motor mobil dibikin buat balap ya pasti kan ada arenanya gitu, Ya. ada sirkuitnya, ada tempatnya, ada wadahnya gitu kan. Kalau buat yang kebut-kebutan di jalan, itu balik lagi sih ke pribadi orang itu. Ya, kita Sebenarnya cuma bisa kasih kalau saya saran pribadi sih, sendiri sih resah juga sebenarnya gitu kan. Karena kan emang gue sih naik motor enjoy aja, nyawa gue cuma satu gitu kan. Kenapa-napa nggak mati konyol, nggak lucu kan gitu. Intinya yang aman-aman Ya aja. pokoknya kita kasih saran, udah ada arenanya. bisa Mending kalau mau digunain, balap-balap di ya. sirkuit tuh Bisa banyak digunain. sebenarnya. Itulah pokoknya. Paling gitu aja sih. Semoga kita nggak ada salah-salah kata. Mm-mm. Lanjut ke ada pertanyaan langsung nih tambahan. kayaknya nih. Apa Dari nih? doa_ibu. Doa_ibu. Ya, perbedaan Antara antara Akra dan Remus. Akra dan Remus. Oh, ini bagus banget. nih. Knalpot. Nah, ini Berarti. bagus nih. Thanks doa ibu pertanyaannya. Mantap, doa ibu. Remus dan Akra itu sama-sama produk luar. Remus itu dari Austria. Akra tuh kalau nggak salah dari Slovakia. Lupa, pokoknya ada kia-kianya deh. Kalau saya pribadi, sebenarnya dia itu Akra tuh bagus buat mesin standar dibanding Remus. Kenapa? Soalnya dari segi inlet Akra tuh lebih kecil dibanding si Remus. Jadi kalau secara power buat mesin standar lebih enak Akra gitu. Kalau Remus gede tuh sebenarnya buat ya porting dikit mesinnya biar si performa Remusnya berasa. Ya pakai biar si knalpotnya portingnya berasa pakainya Remus gitu karena inletnya lebih besar. Juga kalau emang powernya bener-bener enak, bener-bener keluar, dilepas DB killernya. Tapi minusnya satu, suaranya lebih bersuara gitu. Karakter suara knalpotnya tuh keluar. Ya. Kalau menurut gue sih Remus tuh lebih ngebas ya, bukan ngebas, lebih ngeblar. Kalau Akra lebih ngebas. Gitu. Ada tambahan nggak? Kalau soal itu biar udah lengkap kayaknya. Nah, itu sih kalau knalpot 2 itu sih seri high end-nya ya. Mungkin nanti kita ada bahas beberapa budget knalpot yang dari entry level sampai yang mahalnya, sampai yang middle-nya dan beberapa merek. Ditunggu aja konten berikutnya. Next. Lanjut ke Ahmad Husni Parihi. Waduh, ini Apa tuh pertanyaannya? enggak sih, emang pertanyaannya bikin kita waduh semua. Upgrade disc brake belakang selain GTS dan 946 Om. Lu bisa jawab gak? Bapak aja deh jawab. Gue aja yang jawab. Gini, namanya kita custom upgrade disc brake belakang, pasti kita butuh parts yang originalnya. Contohnya ya, seperti kalau kita dari Tromol, dari Sprint Primavera Tromol mau upgrade disc brake belakang, pastikan kita butuh yang namanya gearbox GTS, hubnya, asgearnya, disc brake-nya, kalipernya, kalipernya, terus master remnya, selang remnya, itu kita butuhin semua. Sama ya tambahan beberapa mungkin kayak oli gardan gitu kan, kita kan semua ganti dong, berarti custom. Itu harus pakai ya wajib 946 atau GTS punya gitu. Paling kalau mau diubah kalipernya bisa diubah, misalnya kayak pakai Brembo. Disc brake-nya bisa dirubah jadi pakai yang aftermarket kayak Zelioni, Tony Scooter, Marus gitu bisa. Selang remnya juga bisa diganti kayak pakai Hell gitu, pakai Adikors. Ya paling gitulah. Dan Tony Scooter juga ada selang remnya. Dan wajib sih kalau buat custom begitu. Jadi tetap pakai original, kalau mau yang diganti paling ganti itu yang tadi saya sebut. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Rakael DJ Harkah 33. Servis minimal berapa bulan atau kilometer sekali Om? Kalau motor standar nih ya, dari segi motor standar
gue menyaranin kalau mau patokannya bulan itu 1,5 bulan. Itu kalau oli ya, kalau sebenarnya gue lebih rekomend tuh ganti oli 1,5 bulan, atau mau patokan kilometer 1.500 km itu ganti oli mesin gitu. Juga oli gardennya perhatiin juga, oli garden filter oli itu 2:1 dengan si oli mesin. Kan oli mesin sekali. Nah, oli mesin berikutnya kita juga wajib ganti filter oli sama oli gardennya gitu. Itu kalau mau patokan bulan atau mau patokan kilometer ya itu paling. Itu dari segi motor standar. Coba kalau dari motor bore up. Kan ada juga motor-motor bore up ya. Siapa tahu ada yang nanya, ada yang pengen tahu. Tapi gitu sih kan. harusnya kalau motor bore up udah expert dia, Iya. sudah tahu motornya dia. Iya, makanya kalau motor bore up kan udah pasti performanya tinggi, mesinnya juga udah pasti beda, mintanya udah pasti olinya juga bakal lebih cepat habis, CVT juga segala macem lebih cepat kemakan lah istilahnya. Benar-benar. Itu harus lebih rutin sih. Dari motor standar udah pasti bisa 3 minggu sekali atau sebulan sekali tuh memang harus dicek kalau motor bore up. Bener sih. Gitu. Bore up nggak ada salahnya, asal bener. Iya, rawatnya. asal dirawat, tanggung jawab. Udah lumayan lama, udah 16 Iya, nanti menitan, pada kita bosen. takutnya bosen ya. Betul. Mungkin kalau mau dengerin pertanyaan jawab tanya jawabnya lagi, tinggalin pertanyaan di kolom komentar YouTube bisa, atau DM Instagram bisa, atau Betul. WhatsApp bisa. Ntar kita Nanti bacain. kita bacain di konten berikutnya. Dan semoga nggak bosen sih kita dengar kita ngoceh gitu. Kita bakal bikin konten-konten yang seru lagi sih lainnya. lumayan, Udah pasti. harus wajib. Nah, ini konten pertanyaan tanya jawab kita segini aja. Sampai jumpa di Konten-konten berikutnya. Thank you. Sip.